Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Stop. Iya, ada apa nak? Saya mau konseling, Pak. Oh, yuk silakan masuk. Assalamualaikum. Yuk silakan nak. Ya. Ayo nak, silakan duduk sini. Iya, Pak. Oh ya, anak kamu dari mana? Saya dari Pulau Palas, Pak. Oh, jauh ya. Iya. Pasti capek kan, minum dulu. Lumayan, Pak. Yuk, silakan diminum dulu. Iya, Pak. Oh ya, nak namanya siapa sebelumnya? Namanya Fikri, Pak. Oh, Fikri. Fikri kemarin alumni mana? Alumni Man 1 Inhil. Satu Injil. Oh, sekolah itu bagus tuh. Bapak kemarin waktu SMA juga alumni situ, Satu Injil. Sekarang sedang apa? Kuliah? Iya, Pak. Saya kuliah. Oh, kuliah di mana, Fikri? Di Setika Sangtua Pekanbaru, Pak. Oh, Pekanbaru. Sama kalau Bapak kemarin kuliah di Winsus Riau. Jadi, Bapak mau tanya sekarang Fikri kesini ada masalah apa? Mau apa? Saya mau konseling, Pak. Konseling. Iya. Sebelumnya Fikri udah pernah konseling sebelumnya? Belum, Pak. Oh belum. Jadi sebelum kita melakukan proses konseling, maka Bapak akan jelaskan dulu tentang penstrukturan konseling biar kita mudah mengikutinya. Ya gini. Jadi konseling ini akan kita laksanakan selama 30 menit saja dahulu. Jika nanti ada yang namanya kekurangan atau ingin dijelaskan lagi, bisa kita atur di lain waktu. Jadi Fikri tak perlu sungkan untuk bercerita di sini. Di sini Bapak akan menjaga profesionalitas sebagai guru BK dan kerahasiaan Fikri akan Bapak jamin karena itu adalah pegangan teguh Bapak selaku guru BK. Jadi kalau Bapak boleh tahu ada masalah apa Fikri sekarang nih? Jadi gini, Pak. Saya kan sekarang ini lagi kuliah. Oh ya. Untuk semester ini saya memutuskan stop atau berhenti. Oh begitu. Jadi kalau Bapak boleh tahu ini yang sudah apakah baru yang pertama kamu berhenti kuliah? Tidak, Pak. Ini udah masuk yang kedua kalinya. Oh begitu. Sebelumnya Fikri kuliah di mana dulu? Sebelumnya itu saya kuliah di Universitas Abdurrahman. Abdurrahman berarti sama-sama Pekanbaru ya? Iya. Jadi sekarang kalau Bapak simpulkan Fikri kemarin di Abdurrahman, sekarang berarti di Setika Sangtua. Jadi untuk Setika ini apakah baru semester ini Fikri berhenti? Iya, semester 3. Semester 3. Itu kalau Bapak boleh tahu lagi kenapa Fikri bisa berhenti kuliah seperti itu? Gimana ya, Pak? Kalau hobi sih ya hobi, cuman lama-kelamaan itu otak nggak sejalan lagi. Oh seperti itu. Jadi Fikri berpikiran bahwa sudah capek untuk simpulkan ya. Iya. Jadi kalau Bapak simpulkan Fikri ini berarti ingin berhenti kuliah gitu ya. Jadi yang ingin Bapak tanyakan nih, Fikri ini apakah mau lanjut kuliah di universitas lama ataukah ingin pindah ke universitas lain gitu? Niatnya sih tidak berhenti, ingin lanjut, cuman tidak di universitas yang sama. Lalu berarti Fikri ingin pindah gitu ya intinya kan? Pindah. Oh ya gitu. Kalau jadi sebelum Fikri pindah ini, Fikri kemarin jurusan apa di Stikes itu? Perawatan, Pak. Lalu Fikri mau ke UIR ini mengambil jurusan apa? Insya Allah di UIR nanti saya ingin ngambil kriminologi. Oh gitu. Jadi Fikri ini dulu kan ke perawatan, sekarang mau masuk di UIR jurusan kriminologi ya. Berarti itu lumayan jauh antara perbedaan jurusannya. Kalau Bapak boleh tahu lagi, apa alasan Fikri ingin pindah ke kriminologi tersebut? Kalau dari hati sih ya pengen perawatan, Pak. Cuman daya otak saya aja yang nggak sanggup itu perawatan. Oh jadi begitu alasan Fikri untuk pindah kuliah ke UIR di kriminologi ya. Untuk orang tua bagaimana? Apakah setuju kalau Fikri pindah ke kriminologi? Sebenarnya sih berat ya, Pak. Tapi saya juga nggak bisa memaksakan
orang tua pun ya mengizinkan aja. Oh gitu. Uh, Fikri, dalam hidup Fikri ini siapa yang ingin Fikri bahagiakan? Pertama ya orang tua. Orang tua. Nah, kalau itu adalah tujuan yang mulia, kalau ingin membahagiakan orang tua, jadi Fikri kan tujuannya ingin membahagiakan orang tua. Apakah dengan cara Fikri pindah-pindah kuliah seperti ini, orang tua Fikri sedih atau kecewa dengan Fikri? Dari kecewa sih ya, mungkin kecewa aja Pak melihat saya begini. Oh begitu, mungkin kecewa ya, pasti kalau orang tua itu ingin terbaik untuk anaknya. Jadi seperti ini, kalau saran dari Bapak tadi kan Fikri ingin lanjut ke WIR, ke kriminologi. Kita lihat orang-orang yang sudah misalnya baru berhenti kuliah, pasti mereka kan setelah berhenti memang niat awalnya kuliah lagi lah, tapi setelah beberapa bulan sudah hilang niat untuk berkuliah. Jadi kalau menurut Fikri bagaimana? Apakah Fikri bisa melalui, sekarang kan orang Fikri kan sekarang libur nih 1 semester nih, kira-kira bisa nggak Fikri melalui untuk tetap kuliah? Tadi Fikri kan niatnya mau lanjut, betul? Mau lanjut, berarti orang nanti masuk kuliah lagi bulan Maret. Kira-kira Fikri bisa untuk meneguhkan niat untuk tetap berkuliah gitu? Insya Allah saya usahakan. Oh bisa begitu. Jadi untuk orang tua tadi mendukung seperti itu? Ya. Mendukung kalau Fikri lanjut kuliah. Jadi kan tadi orang tua Fikri mendukung Fikri untuk kuliah ya? Iya Pak. Jadi untuk sekarang ini apa yang Fikri lakukan mengisi waktu-waktu luang Fikri sekarang ini? Karena kan lagi sekarang berhenti kuliah dan kawan-kawan orang lain pun masih kuliah. Kalau Fikri bagaimana, apa yang sedang Fikri lakukan sekarang ini? Ya ada sih Pak, ya cuma ya nongkrong, paling ya nongkrong doang tiap malam, karena gimana ya Pak, rasanya udah jadi kayak beban keluarga aja gitu, lihat teman-teman yang lain pada kuliah tugas segala macam, pasti ya orang tua Fikri di rumah ngeliat anaknya berhenti ya pasti kecewa gitu. Oh seperti itu. Berarti Fikri menyimpulkan kalau Fikri berhenti ini orang tua Fikri kecewa, menganggap Fikri beban keluarga gitu. Kira-kira untuk kedepannya Fikri mau bagaimana? Apakah dengan berkumpul ini Fikri senang atau mengalami semakin stres, atau senang Fikri mengumpul? Maka dari itu Pak, saya ngumpul-ngumpul seperti ini menghilangkan depresi saya. Oh, berarti Fikri beranggapan bahwa Fikri sedang stres, dengan cara berkumpul dengan teman-teman, nongkrong di situ bisa menyenangkan hati Fikri dan menghilangkan stres. Jadi teman-teman Fikri nongkrong ini apakah semua anak sekolahan atau anak kuliahan, atau ada yang tidak bersekolah? Merata sih ya pada kuliah semua Pak. Oh, pada kuliah, berarti teman-teman Fikri sewaktu berkuliah dulu di Pekanbaru ya? Ya. Jadi sekarang kan Fikri ini sekarang lagi di kampung. Pasti merasa kalau teman-teman yang sekarang lagi kuliah online sekarang orang kan? Iya Pak. Pasti Fikri merasa untuk orang yang sedang kuliah online ini, Fikri yang tak kuliah, pasti Fikri kan merasa stres dan risih. Jadi kalau kan kawan-kawan itu pagi sore pasti kuliah, jadi untuk Fikri mengumpul itu kapan waktu biasanya? Malam Pak. Malam. Jadi malam Fikri berkumpul. Berarti sore itu di mana Fikri? Sore sih kumpulnya tuh. Oh gitu, Dari sore. dari sore. Alasan Fikri dari sore sampai malam itu nongkrong kenapa? Apakah Fikri kurang apa, betah di rumah gitu? Iya. Kurang betah. Kalau Bapak boleh tahu itu kenapa Fikri bisa kurang betah di rumahnya? Ya malu aja gitu Pak, di rumah nggak ngapa-ngapain apa segala macam, ya balik lagi itu takutnya jadi beban keluarga atau apa, ya makanya menghabiskan waktu di luar gitu sama teman-teman. Oh seperti itu. Jadi kalau Fikri nongkrong, Fikri bisa mengatasi stres. Kalau di rumah, apakah Fikri orang tua masih membahas tentang kuliah atau masih
diam saja tentang kuliah-kuliah Fikri? Terkadang sih ya orang tua juga suka membahas, tanya ini tanya itu, kadang saya nggak bisa jawab juga pak. Oh, Tanya itu ya lalu apakah Fikri risih kalau ditanya-tanya seperti itu terus gitu? sedikit. Oh gitu. Itu jadi itulah alasan mengapa Fikri nongkrong sore sampai malam karena risih ditanya terus tentang kuliahnya gitu. Tadi Fikri kan Bapak ulang lagi mau masuk di namanya UIR Kriminologi. Itu kira-kira kapan pembukaan pendaftarannya itu? Kira-kira bulan Maret atau bulan 4 bulan 5. Oh seperti itu. Ya, jadi kita simpulkan lagi, berarti Fikri kan sekarang waktunya lagi luang nih kosong, tidak kuliah lagi, berhenti. Kira-kira apa kegiatan yang Fikri lakukan agar bisa meneguhkan niat untuk tetap kuliah di bulan-bulan yang akan datang? Maka dari itu pak, saya bingung sebenarnya saya mau gimana dengan kuliah saya berikutnya. Mungkin bapak ada sedikit saran buat saya itu, buat meneguhkan hati saya aja untuk untuk perkuliahan berikutnya. Oh jadi Fikri meminta saran Bapak untuk meneguhkan hati untuk bisa berkuliah, begitu benar? Ya, biar tidak terulang lagi seperti sebelumnya pak. Oh begitu. Jadi kan untuk sekarang ini Fikri masih dalam waktu kosong atau luang dalam berkuliah karena kan sudah berhenti 1 semester ya. Iya pak. Nah, jadi kan Fikri mau pindah nih. Tentu pindah itu apa namanya nih? Kita sosial kita baru, lingkungan kita baru. Jadi kalau menurut Bapak untuk sekarang ini karena lagi Fikri kan udah berhenti kuliah, sebaiknya Fikri banyak-banyak bersosial, banyak-banyak nongkrong itu juga satu hal yang bagus selagi masih dalam lingkup yang positif. Kalau Bapak dulu semasa itu juga sering nongkrong bersama teman-teman sewaktu masih di sekolah dulu. Jadi waktu Bapak bersekolah dulu, Bapak juga sering yang namanya nongkrong dan berkumpul sama teman-teman. Karena pada dasarnya kita dulu sewaktu dulu sering yang namanya tuh nongkrong, ngumpul, karena itulah kita mengisi waktu luang kan. Akan tetapi dalam mengisi waktu luang tersebut kita usahakan berteman dengan teman-teman yang positif, kawan-kawan yang baik. Bisa mau kawan-kawan yang dalam tanda kutip nakal pun tidak apa-apa, selagi kita masih bisa menjaga diri kita dari lingkungan yang seperti itu, dalam tanda kutip seperti itu. Jadi Fikri kan sekarang sedang tidak berkuliah. Kalau bisa Fikri kawan Fikri ngumpul tersebut apakah banyak anak kuliahan? Banyak pak. Oh banyak. Jadi karena kalau Fikri banyak anak kuliahan tersebut, usahakan sering-sering berkumpul sama dia, lihat cara dia bersosialisasi, berkuliah. Kan sekarang lagi online nih. Nah, kita pun belum tahu untuk tahun depan bagaimana, apakah online juga, apakah tidak. Maka dari itu Fikri harus sering melihat teman-teman yang sedang kuliah online, karena kan biasa kalau Fikri nongkrong tersebut, apakah kawan-kawan juga ada yang sedang berkuliah? Ada pak. Oh ada. Jadi di situ Fikri bisa belajar bagaimana caranya kuliah online, bagaimana caranya teman-teman itu bersosialisasi dengan yang namanya sosial media di perkuliahan online bersama dosen. Di situ Fikri bisa belajar, dan dari situ Fikri bisa meneguhkan niat Fikri untuk kuliah, karena kan semua teman-teman Fikri dalam lingkungan yang sedang berkuliah seperti itu, benar? Nah ya, jadi ingat, kita bolak-balik lagi, tujuan Fikri sebenarnya kan ingin yang namanya membahagiakan orang tua seperti itu. Nah, jadi dan kalau Fikri tidak berkuliah, berhenti seperti ini, orang tua kan menjadi sedih dan kecewa sama Fikri. Jadi usahakan semakin teguh niat untuk lanjutkan kuliah tersebut, dan jangan diulangi berhenti lagi seperti itu berkuliahnya. Usahakan nongkrong-nongkrong lah, bersosialisasi yang baik dengan teman, agar kita juga bisa melihat bagaimana cara teman berkomunikasi, bagaimana teman bersosial media, bersosial di bersama dosen. Dari situ kan
karena Fikri melihat teman-teman Fikri itu semua kuliah, mungkin dari situ bisa terpacu mental Fikri untuk lanjut dan jangan berhenti lagi. Apakah dari Fikri kalau melihat teman sedang berkuliah tuh bagaimana perasaan Fikri sekarang? Ya senang aja, senang kadang ada sedihnya juga Ah, kayak kesalahan. iya. Kalau senangnya bagaimana tuh? Senangnya yang bagaimana alasan Fikri senang melihat teman kuliah tuh? Ya bisa merasain suasana kuliah ya gitu lah. Ya Ah. belajar ketemu dosen, ketemu teman gitu. Lalu kalau sedihnya itu apa yang Fikri sedihkan? Ya semenjak mudah mutusin berhenti ya otomatis ya nggak bakal jumpa seperti itu lagi gitu di dunia saya. Oh Jadi gitu. itu aja buat saya. Ya. Lalu untuk kalau Bapak boleh nanya dalam persenan, berapa persen nih Fikri untuk berkuliah sekarang ini lagi untuk lanjut di bulan yang akan datang? Untuk saat ini radar masih 69%. Oh seperti itu. Jadi Fikri mungkin masih teguh untuk melanjutkan kuliahnya, akan tetapi kira-kira ada halangan lain untuk lanjut kuliah. Tadi kan alasan pertamanya karena berhenti itu karena kurang apa namanya kurang berminat dengan jurusan tersebut, kurang mampu dalam mempelajari tentang keperawatan tersebut. Apakah ada masalah lain seperti ekonomi keluarga atau yang lainnya? Apakah ada? Ya salah satunya ekonomi keluarga. Seperti itu. Untuk di keperawatan kemarin, apakah orang tua Fikri istilahnya itu mampu dalam membayar kuliah Fikri atau tersendat-sendat atau bagaimana? Dikatakan mampu tidak sih Bang. Ya tersendat gimana ya? Ya seperti itu lah Pak. Dikatakan mampu juga ya. Oh seperti itu. Jadi setelah kita membicarakan semua hal-hal ini, kira-kira bagaimana perasaan Fikri? Apakah sudah lega atau ada yang ingin Fikri bicarakan lagi seperti itu? Dan juga untuk persenan Fikri untuk kuliah kan tadi 69%. Kira-kira dengan kita membicarakan dan saran-saran ini, apakah menjadi bertambah atau malah semakin tetap saja atau bahkan berkurang? Kira-kira gimana perasaan Fikri? Baik Kak, untuk dari Fikri sendiri ya sudah cerita-cerita banyak sama Bapak ya sudah merasa lega. Untuk kuliah Fikri berikutnya pun itu sudah mencapai hampir ke 80% lah. Dari dengar saran Bapak semacam ini. Tapi ya Pak, sebenarnya gelar sarjana atau diploma segala macam itu nggak ngejamin buat seseorang sukses gitu Pak. Karena banyak loh di luar sana yang mereka nggak sekolah, kuliah, nggak ada gelar apa segala macam, ya mereka sukses aja gitu. Ya. Jadi betul niat Fikri itu bagus seperti itu. Dengan pemikiran seperti itu, wawasan yang seperti itu sangat bagus sekali untuk seorang Fikri yang sekarang sedang tidak berkuliah seperti itu. Jadi untuk sekarang apakah masih ada yang ingin Fikri sampaikan atau masih ada yang mengganjal di hati seperti itu? Jadi Pak, ya karena keinginan orang tua Fikri maunya Fikri ini kuliah gitu. Jadi Fikri mikir ya dengan Fikri selesai kuliah dan kelar dapat pas wisuda terus Fikri dapat kelar, mungkin di situ juga kebahagiaan orang tua itu dapat. Benar sekali kalau seperti itu pemikirannya, itu adalah satu pemikiran yang bagus seperti itu. Jadi apakah ada yang ingin Fikri sampaikan lagi atau butuh saran yang lain lagi seperti itu? Mungkin cukup itu saja Pak. Nanti jika ada yang ingin Fikri konselingkan lagi, mungkin Fikri bisa jumpain Bapak. Oh iya,
ya Bapak pun akan selalu bersedia untuk menyambut Fikri ataupun teman-teman yang sedang dalam masalah tersebut, karena kan kita lihat juga pada zaman pandemi ini ekonomi kita berkurang, susah, apalagi orang tua sekarang kan susah nyari kerja karena pandemi COVID-19 ini. Bapak pun akan selalu membuka pintu istilah seperti itu untuk teman-teman atau pikir yang seperti ini sedang bermasalah, sedang stres, tidak tahu teman untuk bercerita. Bapak akan selalu support dan akan selalu membimbing kalian semua agar dapat meneguhkan niat untuk agar bisa berkuliah atau juga untuk sepertinya ingin bekerja atau berhenti untuk kuliah. Itu pun semua adalah keputusan kita masing-masing sebagai manusia yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan sebagai makhluk ciptaan Allah, yang sebagaimana hadis Nabi tersebut bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan yang namanya memiliki potensi atau yang namanya sesungguhnya kan manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, dan juga dalam keadaan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Yang menjadikannya dalam istilah dalam hadis tersebut, yang menjadikannya Nasrani, Majusi, dan Yahudi itu adalah kedua orang tuanya. Dalam hal tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang memacu diri kita tersebut adalah orang tua kita dan diri kita sendiri. Di sini dalam proses konseling ini Bapak pun hanya bisa memberi saran dan yang memutuskannya itu adalah Fikri sendiri. Tadi Fikri bilang untuk akhirnya Fikri sudah bertambah dan teguh ya Fikri untuk lanjut kuliah menjadi 80% seperti itu, benar kan? Ya maka dari itu usahakan agar niat itu semakin bertambah agar bisa lanjut kuliah di bulan 5 yang akan mendatang. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana, apakah kita cukupkan sampai di sini atau ada yang lain lagi? Saya rasa dari Fikri sendiri sudah cukup. Oh ya. Pak, terima kasih ya Pak. Oh ya, sama-sama, tidak apa-apa. Makasih Bapak juga, terima kasih. Iya, Yuk silakan lanjut. Kalau mau pulang lagi nggak apa-apa, jangan lanjut Pak. Iya Pak. Bapak antar sampai depan pintu. Iya. Terus Ki. Yuk hati-hati di jalan ya. Iya Pak. Pamit dulu Pak. Ya.